menjadi legacy Pak. Kalau sampai kemarin tidak terjadi seperti itu, 20 tahun ke depan polisi akan hancur namanya Pak. Tapi berkat kemarin chemistry Presiden, Kapolri dan jajaran para pejabat utama, alhamdulillah selesai. Kalau nggak begini belum tentu nih Pak, hancur Pak. Banyak contoh beberapa negara yang menyelesaikan Polri ini sampai puluhan ribu pegawai, ratusan pegawai. Polisinya diberhentikan semua, diganti dengan aset yang baru. Aset SDM-nya loh, bukan aset sekedar benda. SDM-nya diganti yang baru. Bapak Kapolri yang terhormat, harus ada langkah cepat Pak untuk melakukan recovery atas situasi ini. Harus ada daya lenting ya di institusi kepolisian sehingga public trust maksud saya dari masyarakat kembali diperoleh institusi kepolisian, dan sudah terjadi. Dalam beberapa 2 pekan jatuh draftnya, angkanya udah disebut-sebut oleh sahabat saya tadi, cukup bagus. Dan ini alhamdulillah akibat sensitivitas para pimpinan ya. Tapi masyarakat juga masih banyak yang nggak percaya Pak dengan apa yang dikatakan Polri kadang-kadang. Apalagi dengan hoak-hoak yang begitu banyak, cerita duit lah, cerita seks, cerita LGBT, cerita macam-macam. Apalagi dengar-dengar bocoran-bocoran dari paparannya di kejaksaan, jadi panjang ceritanya Pak. Kami ini kupingnya tipis-tipis juga Pak, pendengarannya ada banyak jalur juga yang bisa mendengarkan kuping kita. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah banyak spekulasi Pak yang timbul dari perkara ini, mulai dari motif pembunuhan Brigadir J, terjadi di judi online, mana kita sangka nih ada cerita ini nih Pak ya. Dulu kita cuma sayup-sayup aja dengarnya, ternyata baru kejadian kan langsung pembantai itu di Sumatera Utara, di Jawa, di ini macam-macam setengah 303. Artinya apa? Ada kesadaran para pimpinan itu untuk pembersihan ya. Sampai kepada Satgasus Merah Putih, adanya isu lingkaran jaringan 303 di institusi Polri. Nah ini harus diungkap secara jelas oleh Kapolri. Ya saya senang lah. Moga-moga nggak cuma 3 bulan 6 bulan, agak panjang dikit lah Pak, kasih kesempatan ya. Kadang-kadang 3 bulan bersih, datang lagi anggota baru, pemain baru lagi. Ini sandiwaranya seperti ini, moga-moga nggak terjadi ya. Demikian pula dengan Satgasus Pak, kami mau apresiasi langkah tegas Polri dengan membubarkan satuan ini. Tadi pertanyaannya sahabat saya itu jelas itu, apa yang dibubarkan, apanya. Nah ini perlu clear ya. Nah oleh karena itu Pak Kapolri ya, keberadaan satuan non struktural Polri yang bekerja tanpa dukungan APBN ya, membawa banyak spekulasi di tengah masyarakat terkait dari mana pertanyaannya, sumber dananya ya. Siapa user dari Satgasus ini? Ada struktural dalam struktural, ada struktural dalam struktural, atau dari organisasi dalam organisasi ya. Nah oleh karena itu Kapolri perlu meyakinkan kepada masyarakat bahwa organisasi non struktural ini tidak ada Pak ya, lagi di tubuh Polri. Udah nggak boleh ada lagi, tidak ada lagi squad baru di dalam Satgasus. Berbahaya sekali. Saya tahu nih sejarahnya bagaimana sejak Bapak Pak Tito, Pak Idam berlanjut ke sini dan sebagainya ya. Ya moga-moga itu bisa. Pak Kapolri yang terhormat yang saya cintai, kita harus memanfaatkan badai yang sedang mengguncang institusi kepolisian negara RI ini Pak, menjadi energi untuk melanjutkan reformasi. Jadi ini badai yang ada nih Pak, kita tarik anginnya Pak, menjadi energi untuk membenahi Polri insya Allah. Merdeka! Dan saya yakin ini bisa dibawa ke pimpinan Mas Sigit. Yakin saya bisa dengan ketenangannya, slow, bukan berarti tidak bisa marah Pak. Langsung muncul keputusan, tak mana kita tahu sebelumnya kayak gini. Yang begini perlu diperbanyak nih Pak. Ya, apalagi sahabatnya tuh, Pak Agus, Pak ini, Pak Taufir, Pak Gatot, satu lagi komandan perang, Pak Anang, ngeri ini. Jadi staf pimpinan Bapak ini berkelas semua Pak. Ada yang berani ngambil tegas, kalau enggak saya mengundurkan diri. Wah tuh cakep itu, berkelas. Pak siapa lah, udah semua mantap-mantap ya. Nah oleh karena itu Pak, saya melihat ya, energi ini untuk melanjutkan informasi Pak di dalam tubuh Polri. Jika seluruh penanganan perkara ya Brigadir J dilakukan tegak lurus saja ya, dimitigasi dampaknya secara baik dan struktur, Polri memiliki daya lanting yang kuat, insya Allah Polri akan semakin baik tumbuh kembangnya untuk
Saya yakin itu, Pak. Apalagi Bapak muncul di situasi persiapan politik, Pak. Orang lupa, Pak, persiapan pilek presiden. Hampir lupa, tiap hari sambo aja. Di jalan tuh, Pak, sambo. Orang pada ngamuk, lihat polisi sambo ini loh. Apa urusannya? Sampai kota Sambo di Medan keluar tuh kota Sambo. Ada aja tuh yang aneh. Ya. Ada jalan tol Sambo, ada desa Sambo. Nanti kita punya anak namanya banyak yang bikin nama Sambo, Pak. Ya. Baik Kapolri yang terhormat, yang kemudian menjadi pertanyaan, Pak. Satu, sudahkah ada rancangan mitigasi, Pak? Ya. Risiko atas dampak yang timbul dari perkara Brigadir J ini, khususnya dalam upaya menjaga public trust. Selain itu, sudah adakah penguatan daya lenting organisasi Polri? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Pak SDM yang ada bisa diajak untuk bangkit pasca ditanpa kasus Brigadir J? Pak, sekarang ini polisi banyak yang nggak nyaman, Pak. Sesama polisi ada yang mendoakan, biarin aja tuh, hilang tuh angkatan. Saya ketemu gitu, Pak. Hajar aja, Bib, hajar, Bib. Sesama polisi itu, Pak. Tapi ada yang ngomong, Bib, kesempatan bersihkan, Bib. Ente tanggung jawab, ditanya sama Tuhan ente. Tanya sama kalau ente di Komisi 3 nggak bisa bicara. Kita kira-kira kayak gitulah. Ini momentum kesempatan. Dan saya ketemu sahabat saya, Pak Listio, Pak Agus, Pak, ini semua lah Pak Gatot. Ini enak untuk dialog. Jarang-jarang saya dapat kayak begini. Kadang-kadang bukan hanya dialog saja, bisa dapat air minum yang dingin gitu kan, enak gitu kan. Fresh kita. Nah, selanjutnya bagaimana Pak SDM yang bisa diajak untuk bangkit pasca ini? Artinya Kapolri perlu memilah dan memilih orang yang tepat, Pak, sehingga seluruh proses hukum bisa dilakukan secara tegak, ya, maksudnya tegak lurus pastinya, dengan penempatan personil yang berintegritas, jujur, ya, disiplin dan memiliki monoloyalitas, Pak, akan dapat diajak untuk menguatkan daya lenting Polri. Saya pikir Pak Ketua, nggak apa-apa bertambah waktu, punya tanggung jawab, cukuplah rasanya saya, ya. Dan kita bayar biasa, ya. Rasa ini yang dapat saya sampaikan Pak Kapolri. Mohon maaf kalau bahasa saya agak saking cintanya Pak sama Bapak, Pak. Iya. Maksudnya Kapolrinya gitu, Pak Anang, jangan kaget-kaget, Pak Anang ketawa-tawa. Pak Taufir, selamat sukses membuka peta-peta lapangannya. Pak Agung, Pak Taufiri, ya, Pak Taufiri. Ya. Pak Gatot, saya datang pagi Pak, sama pikirannya dengan saya, wadah cocok saya. Pak Agus juga sama. Jadi saya merasa selevel sama bintang 3, Pak. Terasa gitu. Cuma karena Pak Sigit lagi sedang tidak mau diganggu dulu dia, ya. Pergi ke pasar membeli bayam. Jangan lupa sekalian membeli tomat. Jangan biarkan perkara Brigadir J membuat Polri tenggelam. Polri bangkit tetap melayani dan mengayomi masyarakat mereka. Terima kasih. Itu bicara 16 menit. Ya, itu catatan aja kok, enggak benar. Ya. Ini penanya terakhir, Pak Kapolri, Pak Demyati Natakusuma. Kami persilakan. Dikasih waktu berapa Ketua? Jadi, Diko kayak belum tahu kesepakatannya aja. Silakan ngomong, baru nanti kita selesaikan. Oke, belakangan. kasih Ketua. Dendanya jangan diperberat Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri, saya lihat ala joget Bapak luar biasa. Kalau lagi tidak ada masalah, mungkin dibuat ala joget Kapolri gitu ya. Serta Wakapolri, Pak Kaba dan para pejabat utama dan jajarannya yang saya hormati. Pak Kapolri, kalau kita lihat garda terdepan polisi itu bagaimana membantu bangsa dan negara. Begitu sedang ada masalah COVID-19, kalau bukan polisi terdepan, orang cuek dan banyak korban. Ini saya apresiasi. Terus juga vaksinasi
vaksinasi itu polisi terdepan. Bagaimana Pak Kapolri menerapkan Kapolda dan Kapolres, kalau tidak sampai target dicopot, takut semua Pak. Ini luar biasa. Sampai masalah investasi, masalah perizinan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba begitu hebatnya polisi, ada kasus Sambo ini. Karena nila setitik rusak susu sebelenggu. Ini institusi Polri langsung drop. Kita flashback Pak, kejadian pembunuhan tahun sebelumnya, sebelum Pak Sigit jadi Kapolri terjadi itu, yaitu unlawful killing. Ini ada istilah baru nih. Dulu ada istilah, kaget saya. Istilah apa lagi? Unlawful killing. KM 50. Yang sudah kita lihat bagaimana persoalan itu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh petugas. Sekarang ada artikel baru lagi, yaitu obstruction of justice. Itu luar biasa. Ada istilah-istilah baru yang muncul, yang menjadi pemikiran kita, bahwa terjadilah rekayasa atau menghalang-halangi penyidikan. Itu adalah obstruction of justice. Nah, ini yang kita minta, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Ini persoalannya di mana? Polisi Pak Kapolri, polisi itu basarut basari. Manusia bukan manusia biasa berdasarkan undang-undang. Diberikan kewenangan untuk menangkap, diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan juga menembak dan memenjarakan seseorang. Kewenangan inilah yang luar biasa diberikan kepada kepolisian. Tapi kalau tidak dibarengi dengan intelligence question, kecerdasan intelektual atau emotional question, maka main tembak aja itu yang terjadi. Maka unlawful killing akan terus terjadi oleh petugas anak buah bapak itu. Punya Kapolrinya humanis, baik. Persoalannya ini kan udah mendarah daging. Tidak gampang memang mereformasi birokrasi. Nah, tugasnya Wahyu Widada ini. Wahyu Widada orang psikologi dan ahli di bidang ini. Nah, inilah bantu Kapolri untuk bagaimana mereformasi bersih-bersih Pak jajaran kepolisian. Saya yakin ke depannya akan renaissance. Renaissance itu adalah lahir kembali polisi yang bagus, yang baik. Ini waktunya Pak, mungkin momen Bapak untuk bersih-bersih sekarang waktunya. Karena kejadian Sambo ini ada hikmahnya, ambil hikmahnya. Tapi itu tadi harus diusut secara total Pak. Problem negara ini adalah karena tiga kaki. Sehingga sendi-sendi perekonomian negara, masalah-masalah negara, masalah keuangan negara, kerugian negara, karena tiga kaki ini. Dan ini terbuka karena Sambo. Ada Satgasus, Merah Putih, dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat, siapa tiga kaki itu? Satu adalah white collar crime. Dia berdasi, bos besar, cupong, mafia judi, dan lain sebagainya. Terus siapa lagi? Kaki kedua, birokrasinya. Yang ketiga, oknum APH-nya. Kalau APH-nya polisinya tajam, nggak berani itu dua orang itu. Si penjahat-penjahat itu nggak akan berani bermain-main. Maka ke depan Pak Kapolri, dengan hikmah Sambo ini, bersihkan daerah-daerah itu dari narkoba Pak. Judi. Bapak targetkan tuh Kapolda, Kapolres, ada judi di tempatmu, tak copot. Ada narkoba di tempatmu, sekian, copot. Begitu. Jangan coba-coba memproduksi narkoba di daerah-daerah. Ini karena di backup oleh oknum. Persoalannya negara nggak pernah hilang narkoba. Saya kunjungan kerja ke daerah-daerah, kok narkoba lagi, malah ditarget. Harus nangkap segini, BNN harus nangkap segini. Kok ditarget ya? Yang tertangkap ya cecere itu, bos-bos besar. Kita tahu lah bos-bos besar itu dia. Malah dia makin membesar, membengkak. Malah seperti gurita bisnisnya. Ini waktunya Pak Kapolri dan jajarannya. Nanti kalau udah pensiun nyesel. Kenapa saya nggak berbuat baik ya? Kenapa saya seperti ini? Nah, inilah waktunya bapak-bapak
dan aparat kepolisian bantu Pak Sigit semaksimal mungkin kompak bersatu membersihkan ini. Esprit de corps lah. Esprit de corps bukan terhadap oknum, tapi esprit de corps adalah de corps-nya polisi. Bagaimana membela polisi. Terus terkait yang berikutnya Pak Kapolri, ini kan ada 5 orang, yaitu Richard, Ricky, Kuat, Sambo, dan Putri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi motifnya sampai sekarang tanda tanya, question mark. Tadi question mark itulah persoalan yang terjadi. Apa ini? Ya, tapi ini kan mau dibawa ke persidangan. Tapi setidak-tidaknya adalah beberapa hal yang dibuka ke publik, hal-hal yang menurut saya tidak terlalu sensitif. Itu Pak Kapolri. Dan siapa lagi yang akan menjadi tersangka berikutnya? Terus yang terkena Code of Conduct dan Code of Ethics. Tadi Pak Kapolri sampaikan ada yang diperiksa 97 personil. Siapa 97 personil itu? Terus yang kedua setelah 97 diurut menjadi 35 orang personil. Siapa 35 itu? Mungkin ada grade-nya. 97, ini akhir 35. 35 sekarang yang ditahan khusus adalah 16. Siapa yang 16 orang itu? Dan siapa lagi yang akan terjadi yang melanggar Code of Ethics atau Code of Conduct? Bersih-bersih Pak, gak usah takut Pak. Kalau menurut saya apalagi sudah di backup oleh Pak Presiden. Nah ini waktunya reformasi birokrasi dan juga rekrutmen. Saya lihat banyak polisi yang baik Pak, banyak polisi yang bagus. 95% saya yakin polisi itu baik-baik Pak, bagus-bagus. Hanya mungkin oknum-oknum saja yang merusak citra nama baik kepolisian. Nah itulah beberapa hal yang saya sampaikan Pak Kapolri, dan mudah-mudahan ke depan bagaimana dibangun tadi emotional question, kecerdasan emosional dibangun Pak. Dengan teknik apa? Dengan teknik ya Bapak lakukan outbound atau pelatihan-pelatihan supaya mereka polisi-polisi itu betul-betul memiliki iman dan takwa, sehingga spiritual questionnya, kecerdasan spiritualnya terbangun. Itu yang harus dibangun bersama-sama. Mungkin itu pimpinan, karena sudah jam 6 maghrib, saya yakin di TV udah maghrib ini. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimyati Natakusuma, rekan-rekan sekalian, Pak Kapolri dan beserta seluruh jajaran. Pertanyaan sudah berakhir, pendapat anggota Dewan sudah berakhir, jadi sudah di-close. Kita tinggal menunggu satu sisi dari Pak Kapolri. Hanya saja ini jam sudah menunjukkan pukul 17.55. 5 menit lagi masuk sholat maghrib sampai dengan 18.45, itu waktu maghribnya. Apakah bisa kita tunda sampai 18.45 atau jam 19? Pak Kapolri, kita tunda sampai jam 19 ya? Yakin? Ya. Pimpinan. Sampai 21. Pimpinan. Kita mulai lagi jam 19 mendengarkan Pak Kapolri memberikan jawaban-jawabannya dan pendapat-pendapatnya atas pendapat kita, atas pertanyaan kita. Oke? Jadi, clear ya? Mohon izin, Pak Kapolri dan seluruh jajaran, sekali lagi kita mohon maaf, rapat kita skors sampai jam 7 malam. Mas ini ke Bapak. Selanjutnya karena saya nengok Pak Kadif Humas nih, ya tadi kebetulan Pak Kadif ini tolong, ketika media bertanya mungkin itu kan dari publik Pak, sampaikan Bapak jangan just dulu, kami fokus dalam satu ini, kehausan ini kan sudah semua, dan ini akan menjadi satu poin mendorong kembali trust publik ini akan muncul. Sampaikan saja. Ketika Bapak ditanya misalkan tentang tadi Kaisar 303 segala macam dalam kajian, dan kita akan tindak, itu sampaikan ke publik, jangan Bapak juga menghindar. Ya, kami ini Pak terus terang Pak, ya kalau misalkan